Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai K3LI pada buruh pabrik rokok perahu layar di Kota Lama, Semarang. Saya, Brilianti Evangeline Rahmanita, bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan diri, nama saya Adi Papa Hinata Lupupu. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Urahma. Perkenalkan, nama saya Tursyana Nugrahani Utami, NIM di 12. Mari kita mulai presentasi kita. Pabrik rokok PT Perahu Layar. Pabrik ini beralamatkan di Jalan Merak nomor 15 Tanjung Mas, Semarang, 50174, Provinsi Jawa Tengah. Deskripsi perusahaan. Perusahaan Perahu Layar merupakan perusahaan produksi rokok yang telah berdiri sejak 1956. Perusahaan ini mengklaim diri sebagai rokoknya para nelayan, yang memiliki pangsa pasar kalangan menengah ke bawah seperti petani dan nelayan. Sedangkan konsumen dari perusahaan ini kebanyakan berada di Pemalang, Tegal, dan Pekalongan. Dalam sehari, perusahaan ini mampu memproduksi 300.000 sampai 700.000 batang rokok dengan buruh karyawan sebanyak 300 orang. Pabrik rokok PT Perahu Layar sendiri memiliki 4 proses produksi utama. Proses produksi pertama adalah memilih tembakau dan mencampur tembakau. Kemudian, proses dilanjutkan dengan melinting rokok. Setelah melinting rokok, proses selanjutnya adalah pengepakan dan proses terakhir adalah penyimpanan. Pada proses penyimpanan, rokok yang telah disusun ke dalam box ditumpuk sampai ketinggian tertentu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Brili. Identifikasi faktor bahaya. Bahaya fisik yaitu terhirupnya partikel, kabut, uap atau gas yang berbahaya. Bahaya kimia yaitu adanya zat, tar, dan nikotin. Bahaya biologi yaitu pencemaran udara melalui penularan virus atau bakteri dari antar karyawan. Bahaya ergonomi yaitu manual handling, semua proses produksi dilakukan secara manual. Dan bahaya psikososial yaitu beban kerja karena mengejar target produksi. Identifikasi resiko. Penyakit akibat kerja yang dapat terjadi pada pekerja pabrik rokok yaitu gangguan fungsi paru. Penyakit paru akibat kerja merupakan penyakit atau kelainan paru yang terjadi akibat terhirupnya partikel, kabut, uap, atau gas berbahaya saat seseorang sedang bekerja. Sedangkan kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada pekerja pabrik rokok yaitu disebabkan oleh tingginya box penyimpanan tembakau maupun rokok yang telah selesai dilinting dapat meningkatkan resiko tertimpa tumpukan box tersebut. Box disusun secara bertumpuk sampai ketinggian maksimal. Dilakukan untuk menghemat ruangan yang ada. Karena tidak menggunakan alat bantu modern, maka diperlukan kehati-hatian dalam penyimpanan dan penumpukan box tersebut. Perkenalkan, nama saya Adi Papa Hinata Lupupu. Saya akan menyambung materi dari Fitri, yaitu tabel analisis resiko. Uraian pekerjaan nomor 1, memilih tembakau dan mencampur. Identifikasi bahayanya, terpapar oleh nikotin dan zat kimia yang terdapat dalam tembakau. Penilaian risiko. Untuk menghasilkan tingkat risiko yaitu dengan cara mengalihkan angka pada kekerapan dengan angka pada keparahan. Angka pada kekerapan yaitu 2 dan keparahan 2 menghasilkan 4 untuk tingkat risiko yang merupakan risiko sedang dengan skala prioritas 2. Pengendalian risiko ketiganya yaitu menghilangkan proses pemilahan manual dengan pemilahan menggunakan mesin atau eliminasi. Uraian pekerjaan nomor 2 yaitu melinting rokok. Identifikasi bahaya terpapar oleh nikotin dan
nikotin, tar, dan zat kimia yang terdapat dalam tembakau. Angka kegerapan 3 dan keparahan 2 menghasilkan tingkat risiko 6, yaitu risiko tinggi dengan skala prioritas 1. Pengendalian risiko ketiganya mengganti atau substitusi proses produksi manual menggunakan alat modern. Uraian pekerjaan nomor 3 yaitu pengepakan, identifikasi bahaya, adanya kontak dengan sesama karyawan yang memungkinkan adanya penularan penyakit. Penilaian risiko, angka kegerapan 2 dan keparahan 2 menghasilkan tingkat risiko 4, yaitu risiko sedang dengan skala prioritas 2. Pengendalian risiko ketiga menyediakan haircap, pelindung dada, apron atau celemek dengan masker dan sarung tangan bagi karyawan. Uraian pekerjaan nomor 4 yaitu penyimpanan barang. Identifikasi bahaya risiko fisik tertimpa box saat menumpuk box di gudang penyimpanan. Untuk angka kegerapan 1, keparahan 2 menghasilkan tingkat risiko 2, yaitu risiko rendah dengan skala prioritas 3. Pengendalian risiko ketiga yaitu menyediakan tangga dan lemari penyimpanan yang lebih aman dan tidak terlalu tinggi. Berikut ini merupakan kegiatan yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja. Saya akan melanjutkan materi dari Adipapa. Selanjutnya ada hierarki atau piramida pengendalian risiko. Yang pertama eliminasi, yaitu menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya. Kemudian yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti sumber atau alat atau mesin, bahan, material, aktivitas atau area yang lebih aman. Selanjutnya perancangan, yaitu modifikasi atau instalasi sumber, alat, mesin, bahan, material, aktivitas atau area yang lebih aman. Yang keempat ada administrasi, yaitu penerapan prosedur atau aturan kerja, pelatihan dan pengendalian visual di tempat kerja. Yang kelima ada APD, yaitu penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja dengan paparan bahaya atau risiko tinggi. Contoh penggunaan hierarki atau piramida pengendalian risiko di pabrik rokok PT Praulayer Semarang. Yang pertama eliminasi dengan cara menghilangkan proses pemilahan manual dengan pemilahan menggunakan mesin. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti proses produk manual menggunakan alat modern. Yang ketiga ada perancangan, yaitu menyediakan tangga dan lemari penyimpanan yang lebih aman dan tidak terlalu tinggi. Yang keempat ada administrasi, yaitu melakukan jaga jarak atau physical distancing. Yang kelima ada APD, yaitu menyediakan haircap, pelindung dada, apron atau celemek dan masker, serta sarung tangan bagi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.